Aku bilangin ya, mending pakai cat semprot aja. Yang pakai kompresor itu pakai cat bahan. Kalau ada tukang cat yang profesional atau yang biasa, enggak, mendingan pakai cat aerosol. Udah selesai, murah, cepat. Ngapain ke tukang cat? Gimana? Kalian juga pernah bingung mengalami seperti itu? Mau pilih cat apa? Aerosol atau cat semprot? Oke, aku mau kasih penjelasan buat kalian semua. Lebih bagus mana, cat aerosol atau cat semprot? Oke. Oke, kita akan bahas satu persatu antara cat aerosol instan atau cat semprot yang pakai alat kompresor. Pertama kita bahas cat semprot ya, pakai pil ya, karena merek itu paling familiar dan pertama keluar sehingga paling udah dibilang pakai cat ini bang. Cat aerosol atau cat semprot instan itu bagus. Aku nggak bilang nggak bagus, bagus daripada nggak dicat ya, gitu. Dia akan hemat, dia nggak perlu alat kompresor, dia nggak perlu belanja thinner, dia nggak perlu beli spray gun dan alat-alat yang lain. Dia cukup beli satu produk itu aja udah bisa mengaplikasikan pengecatan. Cuman ada cumannya. Cat aerosol itu terbatas warnanya, meskipun sekarang keluar produk-produk yang banyak variannya. Dia sangat terbatas warna yang kita inginkan belum tentu dapat atau ada. Apalagi kalau kita pengen eksperimen dengan warna-warna yang unik atau yang baru, atau untuk menyamakan cat yang lecet, misalnya pada motor kalian lecet mau semprot juga susah. Itu dua, karena itu produk barang itu produk itu tekanan anginnya itu kan tidak bisa kita atur, jadi segitu ya segitu, gitu. Mau habis ya paling melemah, kita nggak bisa atur tekanannya, mau kencang segimana, mau pelan segimana, mau sprayannya selebar apa, nggak bisa. Dan ada satu lagi minusnya cat itu setelah benda yang kita cat pakai itu ya guys ya, itu tidak bisa kita cat ulang dengan cat semprot yang bahan adonan. Kenapa? Pasti keriting. Pasti keriting. Jadi kalau kalian memutuskan memakai produk itu, ya sudah. Artinya selanjutnya mau ditimpa lagi pakai itu atau dicat ulang pakai pakai alat spray gun kompresor, tapi harus kupas dulu. Itu ya bisa dipahami ya. Menang praktis. Dia beli aplikasi udah. Tekanannya nggak bisa ngatur. Lebar sprayan, lebar sapuan nggak bisa ngatur. Nah, untuk cat yang pakai alat kompresor, pakai spray gun, itu banyak banget keuntungannya, meskipun banyak juga modalnya gitu ya. Yang jelas hasilnya harusnya jauh lebih baik, harusnya. Kenapa? Ya lagi-lagi kita akan tergantung tukang catnya juga bahan yang dipakai. Kalau secara face to face gitu ya, itu spray gun dan kompresor itu hasil catnya harusnya lebih bagus jauh dibanding cat aerosol. Kenapa? Satu, kita bisa mengatur kekentalan cat sesuai selera kita. Kita mau encer bisa, mau kental bisa. Kita bisa atur tekanan angin, bisa kencang bisa, pelan bisa. Untuk jangkau bagian-bagian yang kecil kan tidak perlu pelan gede-gede. Terus lagi
lebar sapuan itu juga bisa kita atur, kan ada itunya, nozzle-nya kita mau bikin bulat, mau bikin pipih bisa. Nah itu rupiahnya. Nah, terus hasilnya pastinya dong, pastinya harus lebih bagus ya. Dan itu kita beli bahan nggak harus sekilo guys, kita bisa 1/4 juga bisa. Jadi kalau pertimbangan ekonomis, aerosol dibilang lebih murah, nggak juga untuk pengaplikasiannya, karena di situ ya secara apa namanya keseluruhan iyalah, nggak perlu beli kompresor, nggak beli spray gun, nggak perlu apa-apa, selang dan segala macam. Tapi ya gitu, silakan Anda tentukan sendiri, pilih sendiri. Dan untuk catatan, tidak ada cat profesional, tukang cat atau bengkel cat profesional yang menggunakan aerosol untuk melayani jasanya. Itu setahu saya ya, nggak tahu kalau di sana-sana ada, nggak tahu. Sebagai tambahan ya, untuk bahan pertimbangan kalian semua ketika memilih mau pakai aerosol atau bawa ke tukang cat ya, itu satu, itu barang itu berharga apa tidak buat kalian. Kalau sangat berharga, aku sarankan mending ke tukang cat saja yang profesional, kan banyak pilihan tuh. Cari rekomendasi dari teman-teman mana tukang cat yang bagus, nah, gitu ya. Tapi kalau untuk hobi-hobian, untuk iseng-isengan, silakan kalian aplikasi pakai aerosol, boleh lah. Karena apa? Kalau barang-barang benda yang Anda sayang, yang seneng banget itu, barang-barang itu kesukaan, aku yakin di bawah ekspektasi deh. Aku yakin di bawah ekspektasinya wow gitu ya, ternyata aduh wow gitu. Nah, terus lagi gini, kalau ada benda atau barang yang udah pernah dulu dicat pakai aerosol, mau bawa ke tukang cat, aku sarankan kasih tahu tukang catnya. Meskipun memang beberapa tukang cat paham ya karakter cat itu, cat lama itu apa, bekas aerosol apa enggak. Ada yang tukang cat paham, tapi ada juga yang belum atau susah membedakan mana. Biasanya sih lebih kejeduk ya, nggak bisa kunci, susah. Nah itu sebaiknya kalian kasih tahu tukang catnya. Supaya apa? Supaya biar dikupas habis. Kalau enggak, kasihan tukang catnya guys. Ketika langsung ditimpa ya, kadang dipoksi selamat, kadang ada yang nggak selamat. Dipoksi aman, pas naik warna lanjut. Artinya apa? Kasih tahu tukang catnya bahwa ini dulu cat pincelot, nah, ini cat aerosol bang, begitu ya, biar nanti sama alatnya di treatment khusus, entah itu dikupas atau dipoksi tebel atau apa. Karena kalau nggak dikasih tahu, si tukang catnya asal limpah yang ada keriting. Kalau sudah keriting, kupas semua guys, ngulangi dari nol. Bahkan cat lama itu harus dikupas juga ya, itu kasihan tukang catnya. Sehingga 2 kali pekerjaan, 2 kali bahan. Itu ya, saranku itu. Kalau memang mau ngecat satu tukang cat, kasih tahu, kasihan itu kan. Ya guys, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. My job is only to create, not to master. My job is only to create, not to master. Nanti akan saya tunjukin ya benda yang sudah pernah dicat aerosol, terus kita timbang pakai cat NC lah, pakai nggak usah cat bakat, NC ya. Nanti seperti apa rupanya dan bagaimana penanganannya, nanti kan ya video lanjutannya ya. Oke, nanti akan perlihatkan satu persatu prosesnya dari awal ngupas sampai penanganannya. Oke, tunggu saja. I'm the creator of the player, right? I picked up the wild grass and watered it patiently.